أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Baik, saya sekali kemudian sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين Sadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Wadrib lahum, maka buatlah misal perumpamaan lahum untuk mereka, ya, yaitu satu perumpamaan ashabal qaryati, ashaba satu penduduk, al qaryah satu kampung, satu daerah, id ja'aha ketika datang kepada mereka al mursalun orang-orang yang diutus.
para rasul. Jadi utusan itu di sana itu orang utus. Id arsalna ilaihi musnaini, ketika kami mengutus untuk mereka isnaini, dua orang, kepada siapa? Kepada ashabul qaryah, penduduk kampung tersebut. Fakadzabuhuma, kemudian para penduduk kampung itu mendustakan mereka berdua itu utusan. Fa'azzazna, kemudian kami menguatkan, maka kami itu menguatkan kembali, menambah bisa lisin dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, untuk kalian, mursalun, diutus, sesungguhnya kami diutus untuk kalian. Baik, hadirin wal hadirat, di sini disebutkan yaqulu ta'ala wadrib ya Muhammad, berkata wahai Muhammad, wahai Rasul, ini khitabnya ya, buatlah perumpamaan liqaumika, kepada kaum kamu, orang-orang kafir Mekah, alladzina kadzabuka, yang mendustakan engkau. Jadi Nabi dakwah, kemudian mereka itu mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka turun ayat ini, wadrib lahum mathalan, maka buatlah permisalan, perumpamaan, ceritakan kepada mereka perumpamaan seperti satu penduduk negeri yang mana didatangi oleh para utusan Allah. Ya gitu ya. Masalan ashabal qaryah, itu perumpamaan satu kampung. Kampung di sini itu masih ada. Innaha Madinatu Antokiyah, itu satu kota daerah namanya Antokiyah. Antokiyah itu perbatasan antara Turki sama Suriah. Nah, di sana itu saya tahun 2022 ke sana waktu di Turki 3 bulan, sempat ke sini ke Antokiyah, ziarah ke makam yang dalam surat Yasin itu Habib An-Najjar itu di Antokiyah di sana. Wa kana biha malakun yuqulu lahu Antikhis. Jadi di sana itu ada seorang raja bernama Antikhis ya. Wa kana ya'budul asnam, dia itu, sang raja itu menyembah berhala. Kalau sang raja menyembah berhala, berarti penduduknya pun menyembah berhala rata-rata ya, karena dinusyu'ub ala mulukihim, agama suatu bangsa itu kan terkadang ditentukan oleh pemimpinnya, walaupun tidak semua. Jadi artinya pemimpin itu cerminan dari masyarakat. Kalau misalnya pemimpinnya komunis, ya sudah dipastikan itu mayoritasnya masyarakat itu komunis. Kalau misalnya pemimpinnya penyembah berhala, ya udah dipastikan mayoritasnya penyembah berhala. Jadi ketika menyebutkan ada raja penyembah berhala, berarti udah ada gambaran itu masyarakatnya seperti itu. Jadi kalau pemimpinnya Syiah mungkin pasti ya ada gambaran masyarakatnya seperti apa. Pemimpinnya berpemikiran ke kanan ke kiri, ini menjadi gambaran masyarakatnya. Nah, di sini disebutkan kana ya'budul asnam fa ba'asallahu ilahi salasa minar rusul. Jadi kemudian Allah itu mengutus kepada mereka, kepada satu wilayah namanya Antokiyah itu, Antakiyah sekarang itu, terutama untuk didakwahi itu si rajanya itu 3 orang. Jadi yang pertama itu kan Pak id arsana ilaihi musnaini, kami mengutus untuk mereka 2 orang. Fakadzabuhuma, tetapi masyarakatnya malah menolak itu yang 2 orang. Dakwah tapi ditolak. Fa'azzazna bisalisin. Kemudian ditambah lagi 1 orang lagi, yang ketiga. Itu ya. Jadi 3 orang diutus ke satu wilayah. Tanpa diundang, tapi datang aja langsung gitu kan untuk dakwah. Nah, ini salasan minar rusul. Wahum, mereka itu nama-namanya Sodikun, Wasoduk, Wasalum. Jadi namanya Sodik, kedua Soduk, yang ketiganya Shalum. Fakazzabahum,
Nah, masyarakat itu menolak mereka. Wahakaza ruwiya an Buraidah, dan beginilah diriwayatkan dari Buraidah wa Ikrimah wa Qatadah, gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini apa ya, kita akan ngambil perumpamaan dari kisah ini, ya namanya dakwah, kadang ada penolakan, ada juga penerimaan. Jadi jangankan nabi gitu kan, umat-umat terdahulu pun ketika didatangi para nabi ya pasti ada yang menolaknya gitu. Walaupun bukti-bukti itu sudah ada gitu ya. Nah, ya makwadzabuhuma badiruhum bitakdzib. Jadi fakadzabuhuma itu badiruhuma bitakdzib. Betul-betul mereka itu mendustakan padahal sudah jelas tanda-tandanya, keterangan-keterangannya gitu, hujah-hujahnya gitu. Fa'azzazna bisalis faqawina huma wasyadadana, kami kuatkan dengan yang ketiga gitu kan ya, seperti itu. Faqalu ya, faqalu, maka mereka itu berkata kepada kaum ke Antiokhia itu, kepada ashabul qaryah itu, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini diutus untuk kalian. Inna ilaikum mursalun, diutus untuk kalian, maknanya ai min rabbikum allazi khalaqakum na'murukum bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Jadi makna inna ilaikum mursalun itu kami diutus min rabbikum, dari Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, na'murukum, kami memerintahkan kalian, bi ibadatihi, untuk beribadah hanya kepadanya, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, dari beberapa keterangan disebutkan annahum kanu rusulul masih alaihi salam ila ahli Antiokhia, disebutkan mereka yang tiga ini masih sejaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi diutus oleh Nabi Isa alaihissalam ila ahli Antiokhia, kepada Antiokhia itu, gitu ya. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Nah, ketika mereka itu didatangi oleh para utusan itu, apa respon dari orang-orang Antiokhia itu? Qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum misluna. Kalian ini tidak lain dan tidak bukan melainkan manusia seperti kami gitu. Enggak ada kelebihan apapun gitu. Illa basyarum misluna. Fa kaifa uhiya ilaikum wa antum basyarun wa nahnu basyar. Jadi mereka menyatakan fa kaifa uhiya ilaikum, bagaimana mungkin Allah memberikan wahyu kepada kalian, wa antum basyarun wa nahnu basyarun, sedangkan kalian manusia, kami pun manusia, sama-sama manusia. Falima la uhiya ilaina mislukum. Pertanyaannya, kenapa dong Tuhan tidak memberikan wahyu kepada kami, tapi wahyu itu diberikan kepada kalian yang sama manusia. Walau kuntum rusulan lakuntum malaika. Kalau kalian betul-betul rasul, maka kalian itu malaikat dong gitu. Wa hadhihi syubha minal umam al mukadzdzab. Jadi ini merupakan satu perumpamaan orang-orang kafir gitu kan, seperti itu, yang mendustakan ya. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasyaru yahduna. Jadi dalam ayat lain itu disebutkan datang kepada mereka para rasul dengan keterangan-keterangan, tetapi mereka menolak dengan mengatakan, apakah mungkin manusia memberikan hidayah pada kami gitu kan. Jadi mereka mengingkari. Qalu in antum illa basyarum misluna turiduna antasuduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Jadi mereka itu mengatakan, kalian tuh manusia seperti kami. Kalian itu hanya menginginkan agar kalian menghalang-halangi kami dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami, gitu ya. Laula in ata'tum basyarun mislukum innakum idzal khasirun. Jadi
disebutkan bahwa penolakan-penolakan ini merupakan kilah-kilah aja. Ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in, dan mereka mengklaim tidaklah yang Maha Rohman itu mengutus sesuatu pun ya, kepada kalian, in antum illa takzibun, melainkan kalian itu mendustakan. Jadi mereka mengklaim para rasul itu justru pendusta gitu ya. Bahkan disebutkan qalu, maka yang si utusan itu yang 3 orang mengatakan Rabbuna ya'lamu, Rob kami mengetahui, inna ilaikum lamursalun, bahwa kami betul-betul diutus untuk kalian. Jadi ajabathum rusuluhum salasah qailin Allahu ya'lamu anna rusulahu ilaikum. Jadi orang-orang yang tiga orang itu mengatakan Allah lebih tahu bahwa kami itu adalah utusan Allah untuk kalian. Walau kunna kadzab alaihi lantaqama minna asyaddal intiqam. Jika seandainya kalian betul-betul mendustakan, niscaya akan ada azab. Dan seterusnya gitu kan ya. Nah, dan ayat ini ditutup dengan wama alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kami, ya kan, melainkan kami hanya sebagai pemberi penyampai saja gitu. Innama alaina anuballigokum, sesungguhnya kami hanyalah menyampaikan saja ma ursilna bihi ilaikum, apa yang diutus untuk kami kepada kalian gitu kan. Fa in ato'tum, jika kalian taat, kanat lakumus sa'adata fid dunya, niscaya kalian akan bahagia di dunia wal akhirah. Wa in lam tujibu, tapi jika kalian tidak menyambut seruan ini, fasata'lamuna, maka kalian akan mengetahui apa balasannya. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada pendalaman yang sangat menarik di sini sebagai penambah. Qalal mufassiruna, berkata para mufasir tentang ayat ini ya. Surat Yasin ayat yang ke-13 sampai ayat 17, terutama yang berkaitan dengan ashabul qaryah. Jadi disebutkan ba'asa Isa alaihi assalatu wassalam rasulaini minal hawariyina ila Madinah Antokiyah. Nabi Isa alaihissalam mengutus 2 utusan dari kalangan hawariyin ke satu wilayah kota Antokiyah. Falamma qarraba minal Madinah, ketika sudah dekat dengan kota tersebut, nah ini ya syaikhon liar agonaman, 2 orang ini melihat seorang tua penggembala kambing. Namanya wahwa Habibun Najjar. Ini adalah namanya Habibun Najjar, Sohibu Yasin. Sohibu Yasin itu adalah seorang tokoh yang ada dalam surat Yasin nanti gitu kan. Sohibu Yasin itu dia nanti dikatakan, diceritakan orang beriman itu. Makamnya masih ada, namanya Habibun Najjar. Jadi di mana Habib An-Najjar ini fasallama alaihi, itu ujung-ujungnya masuk Islam. Faqala syekh lahuma, berkata itu penggembala kambing yang bernama Habib An-Najjar, man antuma, siapa kalian berdua ini? Qala nahnu rasulan Isa alaihissalam, kami ini adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Nad'ukum min ibadatil ausan ila ibadatir rahman, kami berdakwah kepada kalian, ngajak kalian agar meninggalkan penyembahan pada berhala, agar menyembah kepada Allah yang Maha Rahman. Faqala syekh, ama aku ma ayah, apakah kalian punya bukti, punya tanda gitu kan ya, punya tanda, punya bukti, penguat bahwa kalian itu utusan. Faqala na'am, iya ada gitu kan. Nashfil marid, kami dengan izin Allah bisa menyembuhkan yang sakit. Wa nubri'ul akma wal abrs, jadi bisa menyembuhkan tuli ya, buta, wa nuhyil mauta, menghidupkan yang mati biiznillahi ta'ala. Faqala syekh, maka Habib An-Najjar itu berkata, innali ibnan maridon mundusinin, saya punya anak yang sakit udah bertahun-tahun. Qala lahu, maka yang
utusan itu yang dua orang berkata intak bina hatta natya ala hali. Ayo kita pergi sampai kami lihat bagaimana kondisinya. Fa ata syekh bihima ila manzilihi. Kemudian syekh itu mendatangkan dua orang tersebut ke rumahnya. Fama saha ibnahu. Kemudian anak yang sakit itu cuma diusap gitu kan. Faqoma biiznillahi ta'ala soihan. Kemudian langsung sembuh. Fa'amana Habib bihima. Kemudian Habib An-Najjar itu beriman. Nah, seperti itu. Kemudian fafashal khobar fil Madinah. Tersebarlah kabar di Madinah gitu. Wasyafallahu ta'ala ala aidihima kasiran minal mardo. Kemudian banyak sekali orang-orang yang sakit di daerah itu yang sembuh dengan izinnya gitu. Ada lagi disebutkan wafi riwayatin dari yang lain karena Syekh Ahmad awalnya Syekh itu Ahmad itu buta fakana basiron biiznillah disembuhkan dengan izin Allah bisa melihat lagi gitu kan seperti itu. Kemudian sampai kabar itu kepada raja, kemudian datanglah kepada raja, terjadi dialog man antuma, kata raja itu siapa kalian berdua ini? Nahnu rasulan min Isa alaihissalam, kami adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Qala Malik wabi majituma, gitu kan. Apa tujuan kalian datang itu? Linad'uka min ibadatin ma la yasma'u wa la yubsiru ila ibadatin man yasma'u wa yubsir. Kami mengajak kalian agar kalian meninggalkan penyembahan kepada yang tidak bisa mendengar dan tidak melihat, agar menyembah kepada yang maha melihat dan maha mendengar. Qolal Malik alana ilahun duna ilah ana, emang kita punya ilah selain punya Tuhan selain Tuhan kami ini gitu kan. Qala na'am wa huwa man awjadaka wa rabbaka wa ahlataka. Dialah Allah yang menjadikan Anda ada dan mengatur kalian. Qala qoma hatta anzuru fi amrikum fata'duhun nas, ada sebagainya, tapi ternyata sang raja itu menolak beriman, malah menghukum mereka berdua. Nah, ini masih penerangan tentang dua orang yang diutus kepada Ashabul Qaryah itu. Jadi datang dua utusan. Kan ini kalau misalnya kita baca secara umum disebutkan gitu kan ya, id arsana ilaihi musnaini. Jadi buatlah perumpamaan Ashabul Qaryah, satu kampung ketika didatangi utusan. Id arsana ilaihi musnaini, ketika didatangi dua orang rasul utusan. Didustakan fa'azazna bisalis, kemudian didatangkan satu lagi yang ketiga untuk azazna, menguatkan gitu kan. Jadi ini kisahnya banyak gitu kan, dan kisahnya betul semua. Jadi kisah masyarakat Antokia, termasuk nanti ujung-ujungnya nanti akan ada kisah Syekh penggembala kambing Habib An-Najjar itu nanti dihukum gitu, sampai badannya itu dipotong-potong dan sebagainya. Nah gitu. Kemudian di sini disebutkan ya, dalam satu riwayat kedua, anna Isa alaihissalam ba'atha hadzaini rajulaini ila Antokiyah. Tadi sama ya, Isa alaihissalam mengutus dua orang ini ke satu wilayah Antokiyah. Fa'atayaha walam yasila ilal malik. Datang belum sampai kepada raja, fatolat muddatan maqamihima, kemudian bermukim di dekat kotanya itu. Fa kharajal malik zata yaumin ila sohro. Pada satu waktu sang raja itu keluar menuju padang pasir. Faka baru wa zakarullah ta'ala. Kemudian dua orang ini bertakbir dan berzikir pada Allah Ta'ala. Fagodibal malik, ketika mendengar dua orang ini mengagungkan Allah, bertakbir, kemudian berzikir nyebut-nyebut nama Allah, fagodibal malik, raja itu marah gitu kan kedua orang ini. Fa'amaro bihabsihima, kemudian diperintahkanlah arti pasukan-pasukannya itu memerintahkan untuk menangkapnya. Wajalladakulla wahidin minhuma mi'atal jadah, kemudian dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali. Faqalu kadzdzabal mursalun, mereka berkata ini
pendusta ini yang diutus ini. Wadoroba di ini dihukum. Setelah itu summa ba'asa ila Isa alaihissalam ro'isal hawariyin. Kemudian setelah mendengar kabar ini yang dua orang ini dihukum, Nabi Isa mengutus lagi seorang. Nah ini yang disebut Pak Azaz Nabi Salisis itu. Mengutus lagi seorang gitu kan. Ro'is al hawariyin itu tokohnya ketua hawariyin. Hawariyin itu adalah nama pendukung dari Nabi Isa alaihissalam. Namanya Syam'un. Namanya Sam'un ya. Faqda khala Sam'un hadil baldah mutanakiron fadhahaba ila sijin. Datanglah Sam'un ini, kemudian datang ke penjara. Faqala Sam'un li sujana. Kemudian Sam'un itu datang kepada orang-orang di penjara tersebut. Uridu an atasaddaq alal mahbusin bihadil asbah. Panjang ceritanya, yang jelas ingin membebaskan orang-orang yang di penjara tersebut. Gitu ya. Terus selanjutnya, ini terjadi goncangan-goncangan di masyarakat Antioquia. Seperti itu. Jadi di sini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembelajaran kenapa Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kisah dari Ashabul Qaryah ini kepada orang-orang Mekah gitu kan. Jadi nanti kan ada ujung-ujungnya bahwa mereka-mereka yang menolak itu akan mendapatkan azab. Yang kedua, sudah menjadi sunatullah bahwa pertempuran antara al-haq dan al-batil itu senantiasa ada. Yang hak itu ada pendukungnya, yang batil juga ada pendukungnya. Dan sampai hari kiamat akan senantiasa ada. Kalau zaman dulu orang-orang itu dakwah itu mengajak untuk meninggalkan penyembahan pada berhala, langsung face to face nyuruh nyembah Allah. Kalau sekarang lebih umum lagi gitu kan, mengajak orang untuk menyadarkan. Maka dakwah dulu dan sekarang emang agak beda. Kalau dulu tuh kayak nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW tuh betul-betul dakwah itu ngajak orang kepada masuk Islam. Tinggalkan penyembahan berhala. Dan berhala itu adalah Tuhan yang disembah-sembah dari turun-temurun. Terus sampai di masa Nabi itu masih ada juga berhala. Kalau zaman sekarang kita dakwahnya kan kadang nggak kepada banyaknya nggak banyak kepada non muslim ya. Dakwah kita banyaknya kepada orang-orang muslim. Kenapa? Sebabnya karena orang-orang muslim sendiri banyak yang secara tidak langsung bisa aja meninggalkan agamanya. Jadi mazharnya adalah muslim, Islam, tapi terkadang kesehari-harinya tidak memperlihatkan keislaman. Jadi dakwah kepada muslim itu tabligh juga, dakwah juga, menguatkan juga. Dulu para wali datang ke Indonesia dakwah juga, melakukan kultural, mengajak orang-orang masuk Islam. Nah setelah masuk Islam ini perlu ada perbaikan terus-menerus. Nah sebagaimana para nabi terdahulu ketika dakwah itu ada yang menolak, ada yang nerima, zaman sekarang pun sama juga. Ketika berdakwah terutama di kalangan kaum muslimin sendiri pasti ada yang menolak. Dan kenapa ada di sini ada kalimat isnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalin, menunjukkan dalam melakukan dakwah itu tidak cukup untuk dilakukan oleh seorang. Butuh kerjasama gitu kan, antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sebagaimana para sahabat Nabi, mereka itu ada dengan berbagai kapaah masing-masing. Ya, ada yang ahli dalam militer, ya seperti Khalid bin Walid. Ada yang ahli di dalam pemerintahan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada juga yang di bidang bisnisnya. Bisnis itu ada Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan juga. Ada yang fokus dalam Al-Quran, penghafalan, ya, itu seperti Ibnu Abbas. Ada yang fokus di hadis, ya, seperti Abu Hurairah. Itu ada yang fokus di dalam peternakan. Makanya antara yang satu nilai itu saling melengkapi. Itu sama-sama karena ketika misalnya dalam perang Badar, perang Uhud,
butuh orang, tapi di waktu yang bersamaan butuh donatur. Nah, donatur di belakang peperangan itu itulah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan jarang diceritakan. Dan ketika orang berjihad, berjuang misalnya itu ya, tidak semuanya harus pergi. Ada juga orang yang tafakuh, lihat tafakuh fiddin. Ada yang fokus di masjid gitu ya. Terutama ashabus sufah seperti itu. Dan ketika dulu ada penentangan, zaman sekarang pun juga pasti ada penentangan. Cuman tugas kita semua itu adalah wama alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kami ini tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya sebagai utusan aja, menyampaikan. Diterima atau tidak diterimanya itu dakwah, itu urusan belakangan. Kewajiban itu cuman menyampaikan saja. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nabi dakwah di anggota keluarganya, kerabatnya, tetapi yang masuk Islam itu adalah justru orang-orang yang jauh, tidak ikatan darah ya, tidak ada ikatan darah, orang-orang luar gitu kan ya. Nabi Muhammad SAW dekat dengan Abu Thalib, pengen masuk Islam itu Abu Thalib, tapi sampai wafat Abu Thalib juga tidak masuk Islam, padahal menjelang sakaratul maut Nabi itu ada di sampingnya gitu. Nabi Nuh alaihissalam dia dakwah lailan wa naharo, siang dan malam, sampai 950 tahun itu dia dakwah. Tapi walaupun demikian istrinya sendiri menolak dakwah Nabi Nuh. Anaknya Kan'an menolak dakwah Nabi Nuh. Nabi Lut alaihissalam dakwah sama siang malam gitu kepada masyarakat Sodom, penyuka sesama jenis, tapi istrinya sendiri menolak dakwah. Padahal itu orang terdekat gitu kan. Nabi Ibrahim dakwah pada anggota keluarganya ya, kepada anggota keluarganya yang ada yang pembuat berhala tetap menolak juga dakwah. Jadi ada yang terima. Itu menunjukkan juga bahwa terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu dakwah di dalam anggota keluarga itu kadang lebih sulit, lebih susah dibanding kepada orang lain. Cuman lagi-lagi tugasnya itu hanya menyampaikan saja, nerima atau tidak itu hidayah di tangan Allah. Maka ketika Abu Thalib wafat tidak baca syahadat, Nabi menangis, bersedih, kemudian turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tidak dapat memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi mayyasha, akan tetapi hanya Allah lah yahdi mayyasha yang memberikan hidayah bagi yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia maha mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah ini. Maka gugur kewajiban jika orang tua sudah berdakwah kepada anaknya tetapi anaknya tidak ikut, sebagaimana suami ke istrinya. Yang dosa itu apabila orang tua lihat kemungkaran anggota keluarganya, anaknya, tapi orang tuanya membiarkan, atau suami melihat kemungkaran istrinya tapi suami itu membiarkan. Selama udah nyampaikan itu udah gugur. Karena nerima atau nolak itu pasti ada saja ya. Baik, mungkin ini dulu ya yang bisa disampaikan. Bersambung lagi mungkin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Isya.